Audio Jungle. Gol telat Marcelino jaga muka bajul ijo di kandang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil akhir pertandingan Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang pekan ke-6 BRI Liga 1 2022 terhias lewat skor 1-0 Selasa 23 Agustus 2022. Tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, satu-satunya gol kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIS Semarang dibukukan oleh Marcelino Ferdinand. Gol yang dibukukan Wonderkid Bajul Ijo pada menit ke-90 sekaligus menjaga wajah Persebaya di hadapan pendukungnya sendiri, bonek. Tambahan 3 poin mengantarkan Persebaya melesat ke posisi 9 klasemen BRI Liga 1 2022. Skuad asuhan Haji Santoso mengemas 7 poin, sedangkan PSIS Semarang tertahan di urutan ke-12 dengan raihan 7 angka. PSIS Semarang mengusung permainan terbuka. Meski bertindak sebagai tim baru, Laskar Mahesa Jenar tak malu-malu bermain menyerang. Pun dengan Persebaya Surabaya yang tampil agresif sejak menit awal laga. Belum genap 3 menit, Persebaya dan PSIS saling berbalas peluang. Namun kiper kedua tim Satria Tama dari Persebaya dan Ray Redondo dari PSIS tampil fokus untuk menggagalkan peluang. High pressing dipergerakan anak-anak Bajul Ijo pada menit-menit awal pertandingan. Jika PSIS memilih untuk ball possession sekaligus meredam agresivitas tuan rumah, maka Persebaya tampil agresif. Begitu mendapatkan bola, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan langsung memasuk ke Silvio Junior untuk beroperasi sebagai ujung tombak. Peluang emas dimiliki PSIS Semarang lewat Jonathan Kantilana, namun upaya gelandang Laskar Mahesa Jenar itu dihentikan oleh Satria Tama. Namun protes dilayangkan pemain PSIS lantaran mengklaim kiper Bajul Ijo menggagalkan peluang Kantilana dengan menjegal akselerasinya. Kartu kuning pertama pada laga ini diberikan kepada bek PSIS, Ali Sasai. Dia mencegah lari Ahmad Nufiandani menggunakan tangan. Memasuki menit ke-11, angin permainan mulai berpihak kepada Persebaya. Secara bergiliran Soya Momoto dan Marcelino Ferdinand mengobrak-abrik pertahanan PSIS. Tak jarang, Guntur Triaji dan kawan-kawan harus menghentikan serangan Bajul Ijo dengan pelanggaran. Persebaya kembali mendapatkan peluang membuka keunggulan melalui sepakan Leo Lelis. Namun, upaya Bajul Ijo ini masih bisa dihalau oleh Redondo. Bajul Ijo nyaris mencetak gol di menit ke-18 melalui Ahmad Nufiandani. Sayang, upayanya dengan memotong sepakan Alwi Selamat hanya menerpa tinggi gawang. Nufiandani kembali mendapatkan peluang pada menit ke-21. Sepakannya dari sisi kanan dalam kotak penalti PSIS masih diantisipasi Ray Redondo. Skor masih 0-0. Silvio Junior dan kawan-kawan dinaungi Dewi Fortuna. Dia memiliki kesempatan untuk mengoyak gawang PSIS pada menit ke-22. Namun sontekannya masih menerpa tiang gawang setelah berhasil mengelabui Redondo. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan untuk kedua tim. Audio Jungle. Persebaya versus PSIS, permintaan khusus kepada Taisei Marukawa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Laga antara PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya Selasa 23 Agustus 2022 diprediksi akan berdampak emosional. Pasalnya, tim Mahesa Jenar saat ini diperkuat oleh mantan bintang Persebaya Surabaya, yakni Taisei Marukawa. Bersama tim barunya tersebut, Marukawa sudah tampil dalam 12 laga dan menyumbangkan 4 gol. Bersama Persebaya, dia mencatatkan 17 gol dari 32 kali penampilan. Selain Marukawa, ada 2 pemain lain yakni Ali Sasai dan Octavianus Fernando yang membela tim Bajul Ijo pada Liga 1 musim lalu. Pertemuan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-6 Liga 1 2022-2023 menjadi kali pertama gelandang kelahiran Hiroshima tersebut melawan mantan klubnya. Terkait laga ini, pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexander, buka suara.
Menurutnya, Marukawa saat ini sudah bisa beradaptasi dengan tim dan siap memberikan yang terbaik. Menurutnya, Marukawa saat ini sudah bisa beradaptasi dengan tim dan siap memberikan yang terbaik di PSIS Semarang. Sehingga dia berharap agar pemain andalannya tersebut bisa mempertahankan performanya saat melawan Persebaya Surabaya. Taisei Marukawa adalah pemain yang sudah selesai proses adaptasinya baik secara tim dan secara taktikal. Kita berharap Marukawa mampu melanjutkan tren positif di PSIS sebagaimana yang dia tunjukkan saat memperkuat Persebaya, kata Sergio Alexander, dilansir dari Bola.com dari laman resmi Liga. Melawan Persebaya Surabaya, pelatih asal Brazil ini mengaku jika laga akan berjalan ketat. Namun dia optimis dengan persiapan yang sudah mereka lakukan. Apalagi mereka baru meraih kemenangan kedua saat bertanding melawan Persik Kediri pekan lalu. Namun saya berharap kami bisa menampilkan penampilan terbaik sesuai dengan persiapan yang sudah kami lakukan dengan baik pula, tambahnya. Pada laga ini, penyerang asing PSIS Semarang Carlos Fortes dipastikan absen. Absennya Fortes menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan diri. Pada beberapa laga terakhir, Andreas Ado menjadi tumpuan di lini serang tim Maesa Jenar. Dia akan dibantu oleh Taisei Marukawa dan Hari Nur di posisi winger. Terkait Fortes, dia adalah pemain yang penting untuk kami. Dia punya kualitas dan tak bisa dipungkiri PSIS butuh dia. Namun memang sekarang kita berikan kesempatan kepada pemain lain untuk main maksimal. Saya juga harus support Fortes untuk dia dapat segera pulih, pungkasnya. Audio Jungle. Terbukti lalai, wasit laga Borneo FC versus Persebaya dihukum 8 pekan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Wasit Sains Lawita yang memimpin laga Borneo FC kontra Persebaya pada pekan kelima Liga 1 2022-2023, Jumat 19 Agustus akhir lalu, akhirnya diparkir oleh Komite Wasit PSSI selama 8 pekan. Pasalnya, dia dianggap lalu menerapkan hukuman di atas lapangan. Kepastian itu tertuang dalam hasil tim evaluasi yang mereka putusan mereka dan ditautkan di situs PSSI. Dengan jelas, Sains Lawita dianggap tidak menerapkan pasal 12 tentang pelanggaran dan kelakuan tidak patut. Lalai menerapkan pasal 12, hanya memberikan kartu kuning yang semestinya kartu merah. Bunyi paparan sanksi pembinaan untuk wasit tersebut. Dalam laporan dari tim evaluasi itu juga dijelaskan bahwa pemain Borneo FC melanggar pemain Persebaya dengan tenaga berlebihan. Bahkan disebutkan bahwa pelanggaran itu masuk kategori very dangerous play, alias sangat-sangat berbahaya. Menerjang tulang kering dengan kekuatan, bunyi penjelasan putusan tersebut. Wasit di atas lapangan juga harus bisa memberikan jaminan keselamatan kepada pemain sebelum terjadi insiden berbahaya. Jika terlanjur, maka wasit sudah seharusnya bertindak tegas tanpa tedeng aling-aling lagi. Pernyataan Komite Wasit PSSI itu sudah tepat karena pelanggaran Kei Hiroshi ke pemain Persebaya Koko Ari sangat parah. Bahkan Koko pun harus ditandu saat masuk ke bus dari ruang ganti saking parahnya cedera yang dialaminya. Sanksi bagi Sains pun membuat dia tidak bisa memimpin pertandingan selama 8 pekan ke depan. Ditegaskan juga, kalaupun harus menugaskan Sains, dia baru bisa memimpin pertandingan pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023 mendatang. Dalam pertandingan tersebut, Persebaya juga kalah 1-2 dari Borneo FC di Samarinda. Komisi Wasit PSSI menghukum 18 wasit atau perangkat pertandingan yang bermasalah di Liga 1 2022. Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad, mengatakan ada berbagai macam hukuman untuk wasit bermasalah tersebut, seperti pembinaan tanpa tugas. PSSI berharap seluruh perangkat pertandingan menjalankan tugas sesuai law of the game, kata Ahmad Riyadi dilansir dari laman PSSI. Setiap wasit yang menjalankan tugas dengan baik pasti ada reward. Namun apabila tidak menjalankan tugas dengan baik, akan ada pembinaan tanpa tugas, ujarnya.
Ahmad Riyad menambahkan pembinaan tanpa tugas bakal berlangsung sampai wasit tersebut benar-benar siap kembali ke lapangan. Hal ini ditunjukkan agar tak ada lagi kesalahan dalam mengambil keputusan. Kami akan memberikan semangat kepada perangkat pertandingan yang sedang menjalani pembinaan khusus tanpa tugas, ucap Ahmad. Dan akan melakukan meeting menanyakan kesiapan mental secara fisiknya agar kedepannya tidak melakukan kesalahan, tuturnya.